Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel Reni Fedi Vlog. Teman-teman, pagi ini aku baru banget pulang dari pasar nih. Seperti biasa ya gitu. Untuk memenuhi kebutuhan dapur, aku belanjanya di pasar. Nah, kenapa sekarang aku senang belanja di pasar? Soalnya ya kalau mau hemat ya belanja di pasar gitu, karena kan memang kebutuhan rumah tangga itu bukan cuman sekedar kebutuhan akan pangan ya, banyak juga kebutuhan lainnya gitu. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus pinter-pinter ngatur keuangan, plus ya hopefully ada sisa-sisanya untuk ditabung, untuk jalan-jalan dan lain-lain gitu ya. Oke, langsung aja kita bongkar-bongkar isi belanjaan aku hari ini. Bun, ada 2 plastik besar ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Aduh, memang ya belanja di pasar itu bikin aku lebih berolahraga juga sih ya, karena selain menyusuri lorong-lorong tuh cari sayur-sayuran yang bagus dan lain-lain gitu ya. Ini juga angkat-angkat beban gitu ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Oke, ini aku mau unboxing plastik pertama ya, sebesar ini. Yuk kita bongkar. Oke, bungkusan pertama itu diantaranya adalah bahan-bahan makanan yang terbuat dari kedelai. Diantaranya ada tahu. Ini aku beli tahu yang putih besar ya teman-teman ya. Ini satunya 4.000 atau 5.000 ya, aku lupa gitu, nanti aku cantumin harganya. Terus juga ada tempe yang ini tuh 3.000-an teman-teman, murah kan tuh, sebesar ini. Kemudian aku beli tahu goreng yang segitiga yang untuk bikin tahu isi itu ya, aku beli 2. Ini masing-masing satu bungkusnya itu harganya 6.000 ya, isinya 10 piece tuh. Aku beli 2 buat bikin cemil-cemilan. Kemudian ini ada oncom merah tuh, oncom merah ini ada 3 pieces gitu teman-teman. Ini tuh cuma 2.000, murah ya. Buat yang belum tahu, oncom merah itu terbuat dari ampas tahu atau dari kulit kedelai ya. Sebanyak ini tuh 2.000. Kalau aku sebagai orang Sundanis, kita tuh di rumah suka bikin masakan dari oncom ya. Next, aku beli sawi putih. Nah, sebesar ini tuh ya, besar ini harganya 7.000 aja. Ini kayaknya aku nanti mau buat kayak steamboat gitu ya, enak. Kemudian ada toge ini aku akan bikin buat isian tahu. Ini aku buka ya, ini 2.000, ini isinya segimana. Oke, nih teman-teman, 2.000. Kalau menurutku sih banyak banget ya. Nah, dibanding waktu aku sering beli sayuran ke tukang sayur yang datang ke rumah yang pakai motor gitu ya, beli sayur-sayuran di pasar tuh lebih murah jatuhnya, karena kayak belanjaan 2.000-an itu lebih banyak gitu ya. Kalau di tukang sayur yang ke rumah tuh lebih sedikit gitu. Next, aku beli kulit lumpia ya. Ini aku beli 1 pack. Ini isinya sekitar 80 pieces ya, kalau nggak salah. Ini tuh yang tipis-tipis gitu, yang bisa buat lumpia, yang bisa juga buat bikin pisang coklat gitu ya. Karena musim hujan gini paling bener memang kita stok bahan makanan untuk bikin cemil-cemilan ya teman-teman. Secara suamiku itu juga tipikal yang seneng ngemil ya. Nah, ini 1 pack ini harganya 14.000. Terus sekitar berapa lama yang lalu tuh aku sempat nyoba beli cireng gitu ya, beli cireng bawang kayak gini yang ready to fry, yang siap digoreng. Nah, ini tuh harganya 3.000-an atau enggak 3.500 gitu ya, karena
10.003 kata abangnya, cuman aku beli 2 aja ya. Nah ini tuh 3.500 lah ya, isinya 1, 2, 3, 4, 5, 10 pieces kecil-kecil. Ini aku pernah nyoba dan enak gitu, kering dan wangi dari daun bawangnya. Jadi aku beli lagi karena suamiku ketagihan gitu. Next aku beli bakso salmon karena aku lagi pengen hot-potan ya. Beberapa di antaranya udah ada sih di rumah kayak dumpling gitu, jadi aku tinggal beli ini aja buat tambahnya. Ini tuh segini, satu pack ini harganya 14.000 teman-teman. Buat isinya kayaknya sekitar 12 pieces ya. Next aku akan ke bungkusan yang kedua ya teman-teman. Aku buka dulu. Nah, aku beli santan kelapa dari 1 butir kelapa ya teman-teman. Ini tuh fresh, si abangnya bikin dulu, ngupas dulu kelapa yang sudah bulat gitu, terus dia giling, terus dia bikin santan deh. Ini tuh harganya 8.000 ya. Nah, kalau santan memang dari kelapa yang masih fresh, maksudnya bukan yang di kemasan-kemasan kayak di minimarket itu rasanya juga lebih gurih ya. Entah karena apa, aku juga nggak ngerti ya. Oke, ini buat bikin sayur-sayuran atau bisa juga buat bikin nasi uduk gitu ya. Jadi aku stok aja. Ini supaya nggak cepat basi, biasanya aku langsung taruh di kulkas kalau misalnya mau langsung dimasak ya. Kalau misalnya belum rencana mau dimasak, aku masukin ke freezer gitu teman-teman. Next aku juga beli kelapa parut. Nah teman-teman, hal-hal kayak gini yang nggak ada dibeli di selain pasar gitu ya, kayak beli kelapa parut ini aku beli yang lebih muda karena katanya tante aku mau bikin botok teri gitu ya. Ini yang lebih mudaan, kelapanya dikupas bagian luarnya, terus digiling juga atau diparut pakai mesin gitu. Ini yang ini harganya 7.000 teman-teman, dari 1 butir kelapa ya. Next aku beli kunyit dan juga lengkoas. Kunyitnya ini untuk suami aku, biasanya suka dilalap ya, kalau makan nasi dia lalap kunyit gitu, katanya enak di lambung gitu teman-teman. Kalau aku sih nggak suka ya. Kemudian ada lengkoasnya, ini buat masak-masak di dapur gitu. Ini 1 bungkus ini harganya 5.000 aja ya. Tuh cukup banyak tuh, lihat tuh. Next aku beli kerupuk udang teman-teman, ini 1/4 kilo ya. Aku beli campur yang ukuran besar nih kayak gini, dan yang kecil-kecil kayak gini. Ini aku beli 1/4 kilo, itu harganya 10.000 ya teman-teman ya. Lalu ada salam dan serai, ini udah soulmate banget ya. Si salam ini diikat sama si serai selalu di mana-mana ya. Itu harganya cuma 2.000, coba tuh di pasar. Oke, ini buat masak-masak nih. Next aku lagi butuh seledri. Nah ini aku request 2.000 aja, dikasih 1 pohon tapi yang cukup besar gitu ya. Ini seledri 2.000 tuh, masih fresh kok ya. Ini ada tomat besar. Nah ini harganya lagi naik nih teman-teman, lagi 2 kali lipat. Ntar aku buka dulu ya. Nih tomat besar ini biasanya tuh 1 kilo harganya 15.000 aja gitu ya. Aku biasa beli setengah kilo buat lalapan. Nah ini juga aku beli setengah kilo, tapi hari ini aku dapat setengah kilo tuh 15.000 gitu, segini doang ya. Kata abangnya sekarang sekilo lagi 30.000 ya. Mungkin lagi nggak tahu kenapa, lagi jarang kali di petaninya, tomatnya lagi kurang musim ya gitu. Jadi ini tomat setengah kilo 15.000. Next hari ini aku lagi ngeliat kacang panjang tuh bagus-bagus banget ya di pasar ya teman-teman ya. Jadi aku beli 1 ikat gitu ya. Ini fresh banget tuh, terus dia pas juga ya, belum timbul si biji-bijinya gitu. Jadi ini enak untuk dilalap atau untuk di sayur ya. Ini tuh 1 ikat kalau nggak salah harganya 5.000 deh. Tuh panjang banget tuh. Ya.
Aku beli jagung. Nah, karena kayaknya di kulkas masih ada beberapa dari acara tahun baru kemarin gitu, jadi aku beli tambahannya aja satu karena ini gede banget tuh, aku gemes ya pengen beli si jagung gede ini harganya kalau nggak salah 4.000 deh teman-teman. Next aku beli timun ya, aku selalu pilih yang segar-segar dan muda-muda. Ini tuh sekitar setengah kilo, ini harganya 6.000 aja tuh. Timun 6.000, fresh ya dan muda-muda banget. Next aku beli sambelen alias cabai bawang tomat ya. Nah ini yang selalu jadi apa tuh namanya, perbedaan setiap beli tuh 10.000 tuh kadang dapat sedikit, kadang dapat banyak, itu tergantung dari harga per itemnya gitu teman-teman ya. Nah kita buka hari ini kita dapat banyak atau sedikit 10.000 ini. Nah friends, untuk sambelennya 10.000 hari ini aku dapat segini. Nah kalau menurutku hari ini aku dapat kurang banyak ya dari biasanya, mungkin karena si tomatnya ini lagi mahal, terus juga tadi aku ngeliat beberapa cabai yang memang kurang fresh gitu ya, kayak gitu. Terus si bawangnya juga nggak terlalu banyak, mungkin ya memang musim hujan ini mereka harganya agak-agak naik juga gitu ya. Oke, sambelnya 10.000. Dan sambelin ini memang kita nggak bisa milih gitu karena diraupin langsung sama abang penjual sayurnya gitu teman-teman. Karena aku rasa cabenya agak kurang banyak ya, jadi aku beli lagi satu bungkus cabe. Aku request 5.000 aja. Oke, kita lihat seberapa banyak 5.000 cabe. Nah segini banyak ya teman-teman gitu. Biasanya kalau misalnya cabai yang kita minta request untuk sambelan atau untuk request cabai campur gitu, yang diambilin tuh memang kalau di tempatku ya itu cabai keriting ya. Kayaknya kalau untuk cabai merah besar itu harganya memang lebih mahal sedikit, jadi mereka tuh nggak disatuin dengan cabai rawit gini. Kalau cabai besar kita harus benar-benar belinya sendiri gitu, cabai besar aja. Next dari abang sayur tadi tuh ada kembalian 3.000 ya, jadi aku request minta buat bawang putih aja dan dia kasih 2 bonggol ini, satu bonggol yang cukup besar dan satu bonggol kecil. Mungkin ini 2.000, ini 1.000 kali teman-teman tuh ya. Bawang putih 3.000. Next aku beli sayuran yang sehat-sehat lagi. Ini dia wortel yang selalu ada di rumah gitu ya, bisa untuk bikin sayur, bisa untuk gorengan, pokoknya bisa untuk direbus bikin lalap juga, macam-macam deh ya. Ini aku beli seadanya gini 5.000 teman-teman gitu. Untuk wortel yang aku pilih biasanya yang apa tuh bibit import ya, karena di pasar itu ada juga, masih ada juga wortel yang memang kayak kualitas lokal banget gitu ya, tapi aku kurang suka, aku sukanya yang ini nih. Next teman-teman, aku beli ketela rambat alias ubi ya. Ini aku beli 2, dia panjang-panjang gitu bentuknya. Nah ini tuh sekitar 1 kilo kurang kayaknya ya, harganya tuh 5.000. Ini tuh bisa dibikin kolak atau juga bisa direbus gitu aja, bisa digoreng pakai terigu, itu bakalan enak ya teman-teman ya. Ya teman-teman dan bunda-bunda semua, segini banyak belanjaan yang aku beli di pasar hari ini. Untuk totalan belanjanya aku tulis di caption ya. Nah ini tuh kalau misalnya sudah ada stok sayuran dan juga lain-lainnya di dapur tuh kayak lega gitulah ya, untuk beberapa hari ke depan stok makanan aman gitu. Oh ya, hari ini aku nggak beli ayam dan ikan dan telur karena aku lagi agak bosan makan ayam setelah beberapa hari ini makannya sama ayam terus. Terus juga untuk ikan-ikanan itu dan telur aku masih punya di rumah ya teman-teman.
gitu. Nah, tinggal aku kayaknya perlu beli buah aja sih gitu, karena di pasar aku lihat buahnya kurang bagus ya. Aku mau beli dekat rumah aja, ada tukang buah yang lebih fresh. Ya, itu dia bun belanjaanku hari ini dengan total belanja yang sudah aku mention. Kira-kira worth it apa enggak? Nah, kalau bunda sudah belanja apa hari ini? Silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Entah itu vlog belanja, vlog bercocok tanam, vlog kuliner, atau vlog apalagi ya, masak gitu ya, random aja. Tapi biasanya vlog-vlog aku seputar tentang makanan atau tentang bahan makanan gitu. Oke, thanks for watching. I'll see you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.